넌 포기하고 싶은 꿈 천천히 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Hardiansyah, mahasiswa Universitas Dharma Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sih caranya menginputkan atau memasukkan data berupa titik koordinat. Seperti ini teman-teman, nanti kita akan membuat seperti ini. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita akan menjelaskan dulu dan membahas apa itu titik koordinat. Titik-titik yang akan kita masukkan ke dalam peta nantinya sebenarnya memiliki alamat di permukaan bumi yang disebut dengan koordinat. Koordinat ini digunakan untuk menunjukkan posisi suatu lokasi secara tepat. Namun secara umum terdapat dua sistem koordinat yang sering digunakan. Yang pertama, sistem koordinat geografis yang menggunakan satuan derajat, dan yang kedua itu sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator yang menggunakan satuan meter. Oke, pada tutorial kali ini saya akan memasukkan 11 titik koordinat kecamatan yang berada di Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Data yang akan saya gunakan itu terdiri dari nama kecamatan, serta nama longitude atau X dan latitude nama Y. Nilai longitude menunjukkan posisi barat sampai timur, sedangkan latitude menunjukkan posisi utara sampai selatan. Oke, kita akan langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, silakan teman-teman siapkan dulu berupa data, yaitu titik-titik koordinat. Di sini sebagai contoh, saya menggunakan 11 titik koordinat kecamatan yang berada di Kabupaten Damastraya, Sumatera Barat. Dan jika teman-teman sudah selesai menyiapkan datanya, silakan teman-teman simpan berupa format CSV dengan cara pilih file, pilih save as atau save biasa, terserah teman-teman. Di sini saya akan pilih save as aja, save as. Tentukan mau nyimpen di mana. Saya akan nyimpen di D. Lalu pada save as type ini kita ganti ke CSV, delimited. Lalu silakan teman-teman pilih save. Setelah itu silakan teman-teman masuk ke aplikasi QGIS-nya. Di sini silakan teman-teman pilih bagian tool ini atau yang kita sebut Open Data Source Manager. Teman-teman pilih delimited text atau teman-teman juga bisa nih memilih bagian layer, add layer, lalu add delimited text layer juga bisa, terserah teman-teman mau memakai yang mana. Kemudian pada file name kita akan masukkan data di Excel yang berupa CSV tadi teman-teman. Kita masukkan datanya. Kemudian pada file format itu kita akan pilih yang custom delimiters dan semicolon. Kenapa? Supaya pada sampel data itu terdapat 3 kolom teman-teman. Kenapa begitu? Karena kalau kita pilih CSV ini, dia hanya 1 kolom, otomatis dia tidak bisa akan digunakan dan harus menggunakan custom delimiters ini. Kemudian pada geometry definition, pilih point koordinat. Pada X, pilih bagian longitude atau X, dan Y, pilih latitude atau Y. Kemudian pada geometry koordinat ini atau CRS, saya akan menggunakan EPSG WGS 84. Jika teman-teman ini belum ada ininya, silakan teman-teman cari di select koordinat ini. Silakan teman-teman cari titik koordinat yang teman-teman gunakan. Lalu selanjutnya kita akan pilih add, lalu close. Dan tada, titik-titiknya sudah berhasil kita masukkan. Pastikan ya teman-teman, titik-titiknya harus sesuai dengan daerah atau yang teman-teman gunakan itu. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan quick maps atau kita akan menambahkan base map. Jika teman-teman belum ada base map, silakan teman-teman tambahkan di plugin ini. Oke, lanjut kita akan menambahkan base map Google Satellite. Nah, ini teman-teman titik-titik 11 titik yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya pada bagian layer dan bagian 11 titik kecamatan ini, silakan teman-teman klik kanan, lalu properties, atau teman-teman bisa juga dengan mengklik 2 kali. Nah, kemudian pilih bagian information dan perhatikan path kita masih berupa format CSV. Dan di sini saya akan ubah ke format SHP. Caranya bagaimana? Dengan cara yang pertama, kita klik kanan, lalu export, pilih save future as. Kemudian pada format ini kita ubah ke S3 save file. Lalu pada file name kita pilih titik 3, tentukan teman-teman mau nyimpan di mana. Di sini saya akan memberi nama ini saja, 11 titik kecamatan di Damastraya by Hardiansyah SIG.
Kemudian pada titik koordinat CRS, pastikan teman-teman benar-benar masukkannya. Kemudian pada bagian geometry type yang awalnya automatic kita ubah ke point. Lanjut, kita akan klik OK. Namun, sebelum kita mengklik OK, pastikan teman-teman menyimpan add save file to map ini. Lalu klik OK. Oke, setelah seperti ini teman-teman, bagian yang berformat CSV tadi kita hapus. Ini adalah file yang kita ubah menjadi format SHP tadi teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan lebih lanjut pada bagian titik-titik ini. Kita akan menambahkan bacaan-bacaan kecamatannya. Nah, silakan teman-teman klik kanan atau klik 2 kali, pilih bagian label. Kemudian pada bagian label kita klik, lalu kita pilih single label. Selanjutnya, silakan teman-teman boleh kita edit fontnya, stylenya, size-nya, color-nya. Setelah teman-teman memakai yang mana. Di sini saya akan memakai font ini saja. Pada stylenya kita akan ubah bold supaya dia tebal. Kemudian size-nya kita akan kecilin saja supaya tidak terlalu besar. Dan bagian color-nya kita akan ubah menjadi warna yang cerah. Sini saya akan menggunakan warna ini saja yang agak cerahan. Lalu silakan teman-teman klik OK. Dan pada teman-teman, titik koordinat yang kita masukkan tadi sudah terlihat dengan jelas. Dan ini adalah hasil akhir dari memasukkan titik koordinat 11 kecamatan di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mengerti? Ini adalah hasil akhirnya. Bisa kita lihat. Di sini ada titik Padang Lawes, Pulau Punjung, 9 Koto, Sitiung, dan 11 kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Oke teman-teman, demikianlah praktik tutorial input data atau memasukkan data titik koordinat 11 kecamatan di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menggunakan aplikasi QGIS. Dari tutorial ini, kita dapat memahami bagaimana data koordinat yang awalnya berupa angka dapat berubah menjadi titik lokasi yang kita tampilkan pada peta digital. Melalui proses ini, kita juga dapat mengetahui bahwa ketepatan dalam memasukkan data X dan Y sangat penting agar titik lokasi dapat muncul sesuai dengan posisi yang sebenarnya di wilayah Kabupaten Damasraya. Nah, semoga video ini dapat membantu dan memahami proses memasukkan data titik koordinat pada sistem informasi geografis atau SIG, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.